Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Zulfahmi dengan NIM 2024-11098. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah pengambilan data dari modul praktikum dasar sistem kontrol berjudul Metode Analisis Order 2 dengan menggunakan MATLAB, di mana pada kesempatan kali ini kita melakukan dua percobaan, yaitu root locus dan Bode plot. Oke. Langsung saya ke pengambilan data pada MATLAB sebagai berikut, di mana source code-nya udah kalian teman-teman bisa salin ya, model ke sini. Nah, di sini ada root locus, di mana root locus ini merupakan analisis kestabilan sistem dengan parameter K atau penguatan, di mana root locus juga ini memiliki eh, karakteristik stabil, stabil marginal, dan tidak stabil. Di mana kalau karakteristik stabil itu ketika dua parameter yang berada di sebelah kiri sumbu imajiner, maka itu dapat disebut stabil. Kalau misalnya salah satunya berada di tengah, maka disebut sebagai stabil marginal. Kalau ketika salah satunya berada di sebelah kanan, maka disebutnya tidak stabil. Dari sumbu imajiner ya, sebelah kanan ya. Oke, baik. Di sini ada kode program dari metode root locus, di mana kita masih menggunakan sistem pegas massa, yaitu menggunakan tiga parameter M, B, K, di mana nilai M ini sama dengan 6, B ini sama dengan 5, K ini sama dengan 2. Nah, di sini ini merupakan codingan untuk mendeklarasikan semua nilai dari M, B, dan K. Kemudian num denum ini merupakan pendeklarasian penyebut dan pembilang. Untuk numnya itu pembilang dan denumnya itu penyebut. Nah, di sini untuk pembilangnya itu bernilai 1. Kemudian denumnya itu sesuai dengan nilai yang kita input. Nah, sis sama dengan TF num dalam kurung num denum ini merupakan codingan atau instruksi untuk melakukan sebuah transfer fungsi alih. Jadi, sis ini akan menyimpan fungsi alih dari num denum ini. Jadi 1 per 6S kuadrat ditambah 5S ditambah dengan 2 untuk fungsi alihnya. Nah, kita masuk kepada figur 1, di mana figur 1 ini menampilkan inputan step atau sistem respon dengan inputan step sesuai dengan fungsi alih dari sis dengan nilai waktu selama 40 detik. Nah, jadi ini memberikan sebuah inputan step. Jadi figur 1 ini bersihkan respon sistem inputan step dari fungsi alih dari nilai sis, dan kemudian waktunya itu selama 40 detik. Titel di sini sebagai judul dari grafiknya atau dari figurnya. Kemudian jadi label ini bakal berjudul simpangan Y dalam kurung meter. Nah, giriton ini digunakan untuk memberikan sebuah garis titik potong. Nanti kita lihat ketika kita sudah run. Nah, figur kedua itu menampilkan R locus dalam kurung sis. Maksudnya apa? Ini membuat plot root locus atau grafik root locus dengan fungsi alih yang ada di dalam variabel sis. Kemudian title-nya adalah root locus system. Jadi ini judul figur 2. Lalu grid on sama seperti penjelasan pada figur 1. Lalu masuk ke figur 3, di mana R locus ini bakal dipanggil lagi, dan grid on juga sama penjelasannya pada figur 2. Namun di sini terlihat perbedaannya. Ada K, pols, tutup kurung buka kurung siku, sama dengan R log find sys. Maksudnya apa? Di sini kita akan menggunakan instruksi interaktif, di mana kita akan memilih titik untuk menentukan gainnya dan pols. Jadi nanti dari nilai ini bakal dibuat menjadi nilai fungsi alih baru. Dia disimpan dalam variabel newsys. Jadi dia membuat fungsi close loop yang dimana fungsi alih yang pertama yang di sisi ini bakal dikalikan dengan penguatan yang kita pilih, lalu ditambah dengan 1.
Jadi nanti fungsi alih yang baru bakal ditampilkan oleh MATLAB-nya dan sudah dihitung. Kemudian step sama seperti di figur 1. Jadi dia memberikan inputan step. Setelah diklik itu bakal memberikan respon sistem, grafik respon sistem dengan fungsi alih pada neosis dan diberikan 40 detik atau selama 40 detik. Nah, title ini akan menjadi judul dari figur 3 yaitu respon sistem dengan K. Ya, label sebagai label dari eh, koordinat Y, simpangan Y dalam kurung meter, kemudian grid on sama seperti sebelumnya, yaitu memberikan eh, garis potong pada grafiknya. Oke, selanjutnya kita bakal ngeran. Setelah penjelasan ini, kita bakal ngeran si rangkaiannya. Oke, setelah tertampil 3 figur, ini kita bahas dulu figur yang pertama. Kita fokus pada figur 1. Figur 1 akan menampilkan respon sistem saja dengan inputan step dari fungsi alih yang tersimpan pada SIS. Di mana fungsi alihnya seperti ini, terdapat overshoot namun sedikit, dan stabil di sekitaran 13 detik. Nah, jadi hanya menampilkan respon sistem aja biasa. Nah, di sini pada figur 2, yaitu menampilkan plot root locus atau grafik root locus. Jadi grafik root locus itu berbentuk seperti ini, di mana ada parameter pole dan zero. Pole-nya itu berpasangan dengan infinite, ini juga berpasangan dengan infinite. Di sini kita tidak dapat menentukan penguatan dari berbagai titik. Kita hanya bisa melihat penguatan dari garis perpindahan pole. Ini bisa kita klik di sini. Nih, kita bisa melihat kalau misalnya titiknya berada pas di pole, maka overshoot-nya itu kecil dan gain-nya itu tidak ada. Semakin menjauh dari pole, maka eh, penguatannya itu besar dan overshoot-nya juga semakin besar. Jadi pada figur 2 itu hanya menganalisis seperti itu. Oke, fokus. Selanjutnya kita fokus ke figur 3. Nah, figur 3 ini karena ada error find dan penentuan nilai K dan pulse sesuai dengan yang kita tunjuk atau kita beri, itu bakal ada seperti eh, ada scope. Jadi kita bisa menentukan titik di mana kita akan menentukan gainnya. Misalnya ketika dia jauh dari pulse, maka respon sistemnya akan seperti berikut. Nah, ini. Jadi respon sistem yang didapat seperti ini. Di mana setelah kita klik itu, langsung MATLAB memberikan nilai penguatan sebesar 1. Sebesar 1, nilai ini akan di, dikali dengan nilai fungsi alih yang di awal. Setelah melakukan proses, maka neosys-nya akan berisikan berisikan tentang maka neosis ini akan berisikan fungsi closed loop terbaru setelah diberikan penguatan. Dapat kita lihat lagi respon sistemnya seperti apa ketika diberi penguatan sebesar 1 koma sekian. Kita akan melihat peak responnya, settling time-nya, kemudian rise time-nya, kemudian steady state. Nah, dia akan stabil di 0,4 sekian. Jadi ini nilai set point-nya atau nilai akhir. Nah, grafik ini menunjukkan rise time yang sangat lumayan cepat, yaitu sekitar 2,35. Itu grafiknya udah naik. Namun masih terdapat overshoot. Di sini dia stabil di sekitaran 7,85 detik untuk mencapai nilai stabilnya. Untuk time peak-nya itu sebesar 5,08 detik. Jadi kalau misalnya kita melihat respon sistem dengan nilai penguatannya agak besar, ini kita run lagi. Misalnya sini menjauh, jadi yang tadi saya bilang ketika dia menjauh dari nilai pulse,
maka penguatannya semakin besar. Nah, dapat kita lihat penguatannya itu dapat di sekitaran 17,3926. Kita juga analisis respon sistemnya setelah kita beri penguatan. Dapat dilihat nih, terdapat osilasi. Terdapat osilasi pada grafik responnya karena penguatannya sangat besar. Kita lihat karakteristik nilainya. Final value-nya berada di 0,897. Untuk rise time-nya itu lumayan cepat. Ini sangat cepat ya. 0,701. Kemudian settling time-nya berada di 9 detik baru mulai stabil. Kemudian untuk peak time-nya itu sebesar 1,77. Itu udah peak time. Dan overshoot-nya lihat. Overshoot-nya sangat besar. 47,2. Jadi root locus ini memberikan sebuah fitur di mana kita bisa menentukan nilai K. Lalu nilai K tersebut bakal digabung dengan fungsi alih yang di awal. Nanti MATLAB akan memberikan fungsi alih lagi dengan closed loop setelah diberikan penguatan. Jadi hasilnya itu seperti ini ketika diberikan penguatan. Kita coba lagi sekali lagi. Coba kita titiknya itu pas di sekitar sedikit di atas dari poles. Maka nilai penguatannya itu sebesar 0, sekian. Nah, di sini masih terdapat overshoot yang sedikit besar, tapi tidak sebesar yang penguatannya besar juga. Sekitar overshootnya sekitar 6,77. Nah, maksud dari root locus ini, analoginya seperti ini. Ketika kita memberikan penguatan pada sebuah eh, respon sistem yang berlebih atau yang kurang, itu dapat mengganggu kestabilan sistem. Jadi, kita harus menentukan nilai K yang sangat pas. Sehingga untuk kestabilan sistemnya itu sangat stabil. Tidak besar untuk penguatannya dan tidak kecil juga untuk penguatannya, itu pas. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari root locus. Kita lanjut di penjelasan body plot. Baik, di sini ada body plot. Untuk codingannya seperti ini, di mana body plot ini merupakan analisis kestabilan sistem dengan menggunakan dua kurva. Oke, dengan menggunakan dua kurva. Kurva apa? Kurva magnitude dan kurva phase. Jadi, di body plot ini memiliki karakteristik juga, yaitu stabil, stabil marginal, dan tidak stabil. Untuk keadaan stabil, itu ketika nilai parameter PM itu lebih besar daripada GM. Untuk stabil marginal, itu ketika nilai PM dan GM itu sama. Untuk tidak stabil, ketika nilai GM dan lebih besar dari PM. Nah, nilai PM dan GM ini adalah parameter dari body plot. Jadi ketika perbandingannya besar, kecil dari lebih besar, itu akan menunjukkan karakteristik dari body plot. Oke, kita bahas dari codingannya. Codingannya ini menggunakan sistem pegas massa atau order 2 yang bisa kita pakai, itu dengan nilai M sama dengan 10, B sama dengan 6, K sama dengan minus 4. Sehingga numnya itu 1 dan numnya itu sesuai dengan nilai yang dibuat. Maka fungsi alihnya adalah 1 per 6S kuadrat, 10S kuadrat ditambah 6S minus 4. Itulah fungsi alih dari si sistem ini yang kita udah codingkan. Sis ini akan menyimpan fungsi alih. Jadi TF ini transfer function dari num denum, yaitu membuat fungsi alih dari nilai-nilai yang sudah dideklarasikan. Figur 1 menampilkan sebuah figur di mana menampilkan figur body plot dengan fungsi alih dari nilai sis atau dari variabel sis yang menyimpan fungsi alih yang telah kita deklarasikan tadi. Lalu, figur 2 ini ada K sama dengan 100 atau kita anggap sebagai penguatan sebesar 100. Kemudian gen ini melihat
kestabilan sistem setelah diberikan penguatan sebesar 100. Dan grade on ini akan di membuat titik perpotongan. Oke, kita langsung saja dalam pengambilan data. Pada figur 1 itu menampilkan respon frekuensi dan figur 2 menampilkan eh, kestabilan sistem setelah diberi penguatan K sebesar 100. Nah, yang kita akan analisis ini adalah figur 2. Kita perbesar. Nah, figur 2 ini kita ada dua parameter, yaitu ada gain margin dan phase margin. Nah, dua parameter ini yang akan menentukan karakteristik dari body plot atau analisis kestabilan sistem. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ya, di sini kita mendapatkan nilai GM itu sebesar minus 28 desibel dan phase marginnya itu sebesar 10,6 derajat. Phase marginnya. Jadi kalau secara besar dan kecilnya itu PM lebih besar daripada GM. Tapi karena nilai GM-nya itu negatif, maka sistem ini dinyatakan tidak stabil. Dari penguatan 100 tadi ya. Oke, cara menentukan nilai dari GM. Kita akan mencari nilai GM. Nilai GM itu kita cari harus diawali dengan mencari nilai magnitud. Nah, untuk mencari nilai magnitud, yaitu kita gunakan titik temu dari minus 180 derajat pada kurva phase ketika menyentuh garis dari kurva phase tersebut. Karena minus 180 derajat ini sudah menyentuh, maka inilah titik perpotongan atau disebut dengan gain crossover. Lalu kita tarik ke atas. Disinilah kita dapat melihat nilai magnitud. Nah, benar, 28. Untuk mencari nilai gain margin, yaitu dengan rumus 0 dikurangi dengan magnitud. Magnitud yang kita dapat adalah 28, sehingga 0 dikurangi 28, hasilnya adalah minus 28, terbukti. Oke, untuk mencari nilai phase margin, kita harus mencari nilai phase. Dimana kita mulai dari 0 desibel, ketika kita tarik ke kanan secara horizontal, ketika dia bertemu dengan garis kurva pada kurva magnitud, maka ini disebutlah titik perpotongan atau titik phase crossover. Ya. Jadi titiknya di sini, kemudian kita tarik ke bawah sini. Nah, kita dapat melihat nilai phase-nya itu sekitar minus 169. Rumus dari uh, body plot. Rumus dari phase margin yaitu phase dikurangi dengan minus 180 derajat. Ketika kita mengoperasikan pengurangan ini dengan nilai phase yang kita dapat, maka hasilnya itu hampir atau sekitar ini 11 ya. 11. Tapi dalam ini karena kita nggak bisa mempresisikan, maka hasilnya adalah 10,6. Artinya mendekati lah. Begitulah trik dan tips untuk mencari nilai body plot pada MATLAB. Jadi body plot ini dia hanya menggunakan dua kurva untuk membandingkan dua parameter gain margin dan phase margin. Kita akan melihat ketika karakteristik stabil terpenuhi atau PM lebih besar daripada GM, maka sistem itu akan stabil karena nilai PM itu lebih besar daripada GM. Tapi kalau ketika sama, itu bakal stabil marginal. Dan ketika GM lebih besar daripada PM, maka dia akan dia akan tidak stabil. Namun, ketika ada parameter yang negatif, itu udah pasti tidak stabil. Itulah cara pengambilan data dari body plot. Inti dari body plot ini kita lihat penguatannya di figur 2 ini ada K. Kalau kita berikan
kurang dari 100 atau mendekati berapa, itu dapat menyebabkan karakteristiknya itu stabil. Ya tergantung nilai penguatannya. Jadi kalau kita analogikan, ketika kita sakit, kita minum obat yang berlebih, kita overdosis. Berarti tubuh tidak bakal stabil. Ketika kurang minum obat, maka kestabilan tubuh kita itu belum maksimal. Nah, kita ini mau mencari penguatan yang benar-benar stabil. Yaitu tergantung sistem yang kita mau buat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.